Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperlihatkan sebuah video profil sekolah SMKN 54 Jakarta. Sebelumnya saya Ahmad Zulkarnain. Dan saya Andika Rizky Junianto. Saya Arya Tirta Wijaya. Saya Arif Januardi Saputra. Saya Azhar Haikam. Saya Arif Binawan. Selamat menyaksikan. SMKN 54 Jakarta mempunyai visi dan misi. Visi: unggul dalam berprestasi, terampil dan mandiri berdasarkan iman dan takwa. Misi: 1. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa. 2. Membentuk peserta didik unggul dalam segala aspek. 3. Membentuk peserta didik yang berkarakter. 4. Meningkatkan kemampuan peserta didik di bidang prestasi akademik dan non-akademik, meningkatkan keunggulan sumber daya manusia. 5. Meningkatkan keunggulan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan lingkungan hidup, melaksanakan manajemen kebersamaan yang kooperatif, transparan, dan profesional, dan akuntabel. SMKN 54 Jakarta mempunyai struktur organisasi seperti yang ada di gambar tersebut. SMKN 54 Jakarta mempunyai tata dan tertib siswa dan siswi. Siswa dan siswi datang ke sekolah paling lambat 15 menit sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. 2. Pada hari Selasa, Rabu, dan siswi melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Untuk Muslim, melaksanakan tadarus Quran selama 15 menit sebelum jam pelajaran. B. Yang non-muslim berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. 3. Hari Kamis, seluruh siswa melaksanakan kegiatan literasi selama 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Bagi siswa yang tidak hadir, wajib menginformasikan kepada perwalian masing-masing. Jika sakit lebih dari 2, wajib membawa surat dokter, keterangan dokter. 5. Setiap hari siswa dan siswi wajib berpakaian seragam sekolah dengan ketentuan tertentu. Senin, berpakaian lengkap seragam putih-putih satuan pendidikan bagi siswa yang berkerudung menggunakan kerudung putih. Selasa, berpakaian lengkap seragam putih abu-abu satuan pendidikan bagi siswa yang berkerudung menggunakan kerudung putih. Rabu, berpakaian lengkap seragam pramuka. Kamis, berpakaian lengkap seragam batik sekolah dan bawahan abu-abu. Jumat, menggunakan baju koko atau muslim dan bawahannya abu-abu. Untuk yang berkerudung menggunakan kerudung berwarna hitam. 6. Setiap siswa dan siswi menggunakan sepatu sekolah dengan ketentuan. Senin, Rabu, dan saat praktek produktif menggunakan sepatu safety atau sepatu pantofel hitam untuk siswi. Selasa dan Kamis menggunakan sepatu berwarna hitam bebas atau kets. Jumat, sepatu berwarna bebas dan sopan. 7. Siswa dan siswi selama jam istirahat tidak berada di dalam ruangan kelas atau ruang praktek. Tidak diizinkan makan atau minum di dalam ruang kelas, praktek atau lab. Wajib membawa botol minum atau tumbler masing-masing. 8. Selama ibadah zuhur, Jumat siswa wajib berada di masjid. B. Setiap hari Jumat bagi siswa dan siswi beragama non-muslim wajib mengikuti kegiatan kerohanian. C. Setiap hari Jumat, siswi yang muslim mengikuti kegiatan keputrian dan sholat zuhur berjamaah di aula, serta wajib membawa perlengkapan sholat masing-masing. 9. Siswa dan siswi harus memelihara 7K: kebersihan, kesehatan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, dan ketertiban. 10. Siswa dan siswi harus melaksanakan atau membiasakan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 11. Siswa dan siswi melaksanakan upacara setiap hari Senin dan hari besar nasional. 12. Siswa dan siswi dilarang berambut panjang. Bagi laki-laki, ukuran panjang rambut 321 cm. B. Khusus siswi tidak berhias atau make up secara berlebihan, tidak tertindik kecuali di telinga. C. Berpakaian yang tidak sopan dan perhiasan yang berlebihan. D. Membawa senjata tajam dan sejenis. Tata tertib siswa SMK Negeri 54 Jakarta. E. Dilarang merokok di lingkungan sekolah.
Ini adalah lapangan sekolah atau parkir sepeda dari siswa dan siswi SMKN 54 Jakarta. Di sini ada meja resepsionis. Para orang tua bisa menitipkan barang untuk muridnya ke meja resepsionis. SMKN 54 Jakarta mempunyai kompetensi keahlian, yaitu 1. Teknik kendaraan ringan, 2. Teknik jaringan dan komputer, 3. Teknik pendingin dan tata udara. Masuk ke ruang-ruang yang ada di SMKN 54 Jakarta. Di sini ada ruang UKS. Di sini ada ruang praktek chassis 1. Di sini digunakan untuk pembelajaran chassis. Lanjut, ruang praktek chassis 2. Di sini digunakan untuk pembelajaran FB atau kelistrikan pada kendaraan. Bengkel SMKN 54 Jakarta memiliki banyak fasilitas-fasilitas lengkap seperti unit dan lain-lain. Ada car lift, ada dongkrak, ada jack stand, ada alat spooring dan balancing. Lanjut ke musola SMKN 54 Jakarta. Di sini kita bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat. Lanjut ke tempat wudhu dari Masjid Nurul Fikri SMKN 54 Jakarta. Untuk sebelah kiri itu digunakan untuk tempat wudhu laki-laki dan sebelah kanan digunakan untuk tempat wudhu perempuan. Di sini kita lihat adalah toilet lantai 1 SMKN 54 Jakarta. Lanjut ada ruang OSIS dari SMKN 54 Jakarta. Di sini ada ruang guru TKR, teknik kendaraan ringan. Ada juga fasilitas dari SMK 54 Jakarta, yaitu kolam ikan. Lanjut ada ruang praktek mesin 1. Di sini digunakan untuk pembelajaran kelas 11. Mesin EV dan diesel. Di sini ada ruang praktek chassis 2. Di sini digunakan untuk pembelajaran chassis kendaraan ringan. Lanjut ruang refrigerasi domestik komersial. Di sini digunakan untuk pembelajaran kelas TPTU, teknik pendingin dan tata udara. Lanjut ke ruang tata udara komersial.
Lanjut ruang kerja elektromekanik. Di sini kita bisa lihat suasana ruang-ruang TPTU. Lanjut ke gudang olahraga SMKN 54 Jakarta. Kita lihat kantin SMKN 54 Jakarta. Di sini memiliki beberapa banyak jajanan di kantin SMKN 54 Jakarta. Ada yang jualan es, ada bakso, ada nasi uduk, ada mie, ada nasi lainnya. Segitu aja dari ruang lantai 1. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 dari gedung SMKN 54 Jakarta. Di sini ada ruang praktek kelistrikan otomotif 1. Di sini kita lihat ada barang-barang atau wiring harness dari dalam ruangan tersebut. Lanjut ada ruang kontrol refrigerasi dan tata udara. Ruang-ruang di sini baru direnovasi, jadi belum bisa digunakan atau dipakai. Lanjut ruang tata udara domestik. Ruang guru TPTU. Lanjut pojok literasi membaca. Jika kalian yang suka membaca buku, bisa membaca buku di sini jika perpustakaan ditutup. Di sini juga mempunyai banyak jenis buku lainnya. Selanjutnya ada ruang BP atau BK, bimbingan konseling. Lanjut ada ruang serbaguna. Di sini kita bisa digunakan untuk latihan, olahraga, atau pentas seni, dan digunakan untuk acara-acara lainnya. Ruang tata usaha. Di sini juga mempunyai banyak dokumen-dokumen yang tersusun rapi dan piala-piala dari prestasi. Lanjut ada ruang guru. Segitu aja di lantai 2. Lanjutnya kita lantai 3 di gedung SMKN 54 Jakarta. Di sini kita juga mempunyai koperasi. Di koperasi juga memiliki jajanan atau makanan-makanan ringan seperti yang ada di video.
Di koperasi juga memiliki banyak seragam dari jurusannya masing-masing. Ada teknik kendaraan ringan, teknik jaringan komputer, dan TPTO. Di lantai 3, SMK 54 Jakarta juga mempunyai ruang guru dari teknik jaringan dan komputer. Lanjut ke ruang 1, ini adalah ruang matematika. Lanjut ke ruang 2, di sini ada ruang dari PKKWU atau guru pengajarnya, itu Bu Entin. Di sebelahnya ada ruang teori 3. Di sini digunakan untuk pembelajaran seni budaya atau guru pengajarnya Bu Hasnil. Lanjut ke ruang teori 4. Di sini tempat pembelajaran bahasa Inggris atau guru pengajar itu Miss Elvina. Ada juga ruang lab kimia. Di lantai 3, SMKN 54 Jakarta juga memiliki ruang praktek dari teknik jaringan dan komputer. Lanjut, ada ruang laboratorium fisika. Ada juga ruang laboratorium komputer 1. Ini dia, ada ruang perpustakaan SMKN 54 Jakarta. Di ruang perpustakaan juga memiliki banyak bermacam-macam buku. Di tempat ini juga memiliki banyak buku yang tersusun rapi dan tempatnya sangat nyaman. Dari perpustakaan ini kita juga menyediakan komputer untuk kita belajar atau membaca buku digital. Kita lanjut ke lantai 4 dari gedung SMKN 54 Jakarta. Di sini ada ruang teori 9. Di sini kita digunakan untuk pembelajaran dari PKN atau guru pengajarnya itu Bu Yeti. Lanjut, ada ruang teori 10. Di sini digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris atau guru pengajarnya itu Miss Laita. Ruang teori 11 di sini digunakan untuk pembelajaran sejarah
atau guru pengajarnya Bu Rahma. Ruang teori 12 di sini digunakan untuk pembelajaran matematika atau guru pengajarnya Bu Betty. Di lantai 4 juga memiliki toilet di pojok. Ini digunakan untuk cewek dan cowok. Ruang gambar teknik di sini digunakan untuk pembelajaran gambar teknik atau guru pengajarnya Pak Juman. Lanjut ada ruang teori 13. Di sini digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris atau guru pengajarnya Pak Arif. Selanjutnya ada ruang teori 14. Selanjutnya ada ruang teori 15. Itu biasanya digunakan untuk pembelajaran keagamaan Islam. Ini ada ruang teori 5 atau digunakan untuk pembelajaran matematika dan guru pengajarnya itu Bu Ros. Lanjut ada ruang teori 6. Di sini digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan pengajarnya itu Bu Resti. Lanjut ada ruang teori 7. Di sini digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan guru pengajarnya Bu Rati. Ruang teori 8. Di sini digunakan untuk pembelajaran keagamaan Islam atau guru pengajarnya Pak Ali. Sekian dari penglihatan ruangan di SMKN 54 Jakarta. Terima kasih. SMKN 54 Jakarta mempunyai eskul, ada PMR, Paskibra, Pramuka, English Club, seni visual, lingkungan hidup, basket, futsal, volley, band, rohis, dan badminton. Oke guys, hari ini kita saya psikologi dan Mahmud Ramadan akan mewawancarai kepala sekolah. Saya mau mewawancarai ibu sebentar ya Bu. Oke Bu, saya mohon izin sebelumnya saya dapat dari Bu Rati untuk buat pengenalan lingkungan sekolah dan kebetulan ada wawancara dari kepala sekolah sampai staf-stafnya. Kebetulan saya dan Ahmad ada kesempatan buat wawancarain Ibu. Mohon izin Ibu. Oke, baik. Saya mau ngajuin beberapa pertanyaan buat Ibu. Apa pengalaman Bu Hamidah selama menjadi kepala sekolah? Kalau pengalaman saya selama jadi kepala sekolah itu banyak kegiatannya. Yang paling mendasar sekali saya mendapat pelatihan upskilling itu di PT Pindad. Di sana diajarkan manajemen, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Awal sekali menjadi kepala sekolah itu adalah basic yang bisa saya terapkan di sekolah ini, karena PT Pindad itu adalah PT termasuk BUMN terbesar ya, kaitannya dengan persenjataan ya, keperluan ABRI. Tapi dia sekarang sudah merambah kepada bisnis yang lebih luas lagi, sehingga di sana kita bisa belajar bagaimana memanage lingkungan, bagaimana belajar kita menyikapi situasi dan kondisi, keadaan genting ya, keadaan yang harus ditangani secara urgent dalam kegiatan satu organisasi seperti itu. Memang sama sekali bisa menerapkannya di SMK 54 Jakarta. Boleh lanjut pertanyaan dulu? Oke, silakan.
Untuk yang selanjutnya, visi-misi apa yang Ibu rencanakan untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin lebih ke visi-misi Ibu. Kalau visi misi saya secara pribadi ya, secara visi itu artinya vision, saya harapkan ke depan ya bisa lebih baik dalam kehidupan saya, dalam karir maupun khususnya SMK 54 Jakarta bisa melambung lebih tinggi lagi dengan misi saya, bagaimana bisa menerapkan profesionalisme yang tinggi di dalam manajemen SMK 54 Jakarta, bagaimana siswa bisa berprestasi, guru memiliki kompetensi yang bagus, SDM yang mumpuni, kemudian ya sarana prasarana sekolah yang bisa menunjang faktor-faktor keberhasilan siswa. Itu misi yang saya dan yang saat ini sedang saya terapkan. Mungkin untuk pertanyaan saya selanjutnya yang terakhir Bu, apa tujuan Ibu menjadi, mungkin keinginan Ibu untuk menjadi kepala sekolah? Saya ingin satu saja sih sebenarnya bisa berguna buat orang lain, ya, untuk suatu organisasi atau lainnya, artinya bisa menebar kebaikan dari jeripaya usaha kita bisa dinikmati orang lain, artinya dari apa yang kita sudah lakukan itu adalah untuk berguna, karena sebaik-baik umat adalah yang berguna untuk orang lain, seperti himbauan Nabi ya, berdasarkan hadisnya. Selaku saya orang Muslim ya, saya teladannya seperti itu. Artinya saya menjadi kepala sekolah, saya ingin bisa mengimbaskan hal-hal baik kepada lingkungan di SMK 54 Jakarta dengan teman sejawat, dengan keluarga ya, sebagai contoh atau pabrik figur bahwa kita bisa berbuat untuk kepentingan orang lain. Oke, yang selanjutnya dari saya bertanya. Nama saya Ahmad Faris Ramadan. Saya ingin mencari Ibu Hamidah Nasir, suatu kepala sekolah SMK Negeri Jakarta. Oke, pertanyaan pertama saya, apa nasihat Ibu Hamidah Nasir terhadap seluruh siswa SMK Negeri 54? Nasihat Ibu sebenarnya ada beberapa, diantaranya yaitu harus tetap kuat, tegar, apapun kondisi yang dihadapi harus tetap maju, kemudian punya visi dan misi ke depan yang kuat untuk kita bisa sukses. Meskipun kita harus jatuh bangun, namun kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita bahwa saya memiliki misi seperti ini, saya punya visi seperti ini, maka kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai yang kecil, dari mulai kita bangun tidur ya sampai kita ingin tidur kembali, itu sudah harus di-manage dari awal. Apa saja di rumah seperti apa, di sekolah seperti apa, bergaul di lingkungan seperti apa, sehingga hal-hal positif itulah yang bisa kita lakukan untuk menghindari hal-hal yang negatif untuk sukses jauh ke depan seperti itu. Kemudian juga jangan pantang menyerah, tetap bertanggung jawab, menjaga etika dimanapun kita berada ya, menjunjung, artinya di mana langit di situ kita berada, di situ kita junjung. Kenapa? Karena lain ladang lain belalang, tentu penyesuaian diri terutama di dunia kerja, di dunia bisnis, dunia usaha ini sangat kompetitif sekali. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, membawa diri dengan baik, sulit untuk kita bisa sukses ya, sulit untuk kita bisa bergaul karena adanya keterbukaan diri, bergaul yang luas ya, fleksibilitas secara humanis ataupun secara individu. Nah ini kita nanti meraih kepada kesuksesan kita secara tidak langsung dari hal-hal yang kita sedang. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, ketika ada siswa maupun siswi yang terlibat dalam kasus bullying, apa solusi Ibu untuk menangani kasus tersebut? Kalau untuk kasus bullying ini adalah memang hal-hal kenakalan remaja di mana peralihan dia dari masih remaja menuju masa dewasa. Biasanya ada banyak keingintahuan, tiba-tiba punya kepribadian yang lain daripada yang lain. Kadang-kadang antara sadar dan tidak dia sadari itu bisa terjadi. Nah, kalau sampai terjadi pembulingan, ya kalau itu memang kita sudah panggil orang tuanya, kita sudah proses, kita ingin tahu dasarnya dia membuling seperti apa, dasarnya atau dasarnya. Nah, kemudian kita bisa komunikasi secara terbuka apa maunya dia dengan cara dia melakukan seperti itu. Kalau memang nanti pada penanganan secara step by step ya, dari mulai penanganan ke guru yang saat itu mungkin kejadiannya, lalu ke wali kelas, lalu ke pembimbing atau guru BP ya, bimbingan konseling. Nah, nanti kita coba rapatkan, kita panggil orang tua, kita proses, kita beri peringatan keras ya. Kalau bullying ini memang hal yang tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Apakah itu secara verbal maupun dia secara
langsung ke fisik itu sudah tidak bisa dimaafkan. Karena apa, bullying ini bisa membekas kepada si korban, ini akan berlalu dan panjang dalam kehidupannya. Kalau si korban tidak berubah bangkit, tidak bisa berubah dirinya, tetap merasa terbullying, merasa terpojokkan atau terintimidasi, ini adalah hal yang berat buat seseorang, terutama untuk bisa bergaul, untuk bisa berkarir, apalagi untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, karena dia akan merasa terbullyingnya itu akan menjadi sesuatu yang membebani dalam hidupnya. Nah, ibu berharap ini biasanya kalau dia KJP ini akan diputus KJP-nya secara otomatis. Ya. Kalau dia tidak KJP pun kita akan peringatkan. Nanti kalau memang sekali masih belum, 2 kali 2 surat pernyataan, ketiga kali kita ada pembinaan masih tidak berhasil, maka kita akan mengadakan di sini nanti konferensi kasus untuk bimbingan konseling. Ini bisa kita kembalikan ke ini hal yang tidak bisa kita maafkan, ya. Artinya cuma harus tahu bahwa bullying ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Membekasnya itu, melabeling seseorang seperti itu akan menjadi dasar membuat orang menjadi rapuh, membuat orang menjadi lemah. Itu yang kita merasa sangat berdosa kalau hal itu kita lakukan, baik sengaja tidak sengaja, individu maupun kelompok. Ini harus dihindari, harus ditekan habis. Ini harus menjadi sekolah nyaman untuk anak, ya, sekolah yang bersahabat, sekolah yang bermartabat, dan sekolah yang profesional di dalam membina emosi siswa menuju kepada sukses hidupnya. Ibu, baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua saya, siapakah tokoh faktor mendorong Ibu Hamidah Nazir menjadi kepala sekolah SMK Negeri 24? Kalau faktor mendorong, ya tentunya dari diri sendiri yang pertama, kedua ya dari teman sejawat, ya karena itu adalah tujuan untuk belajar. Yang ketiga ya juga dari faktor keluarga. Artinya dari berbagai unsur itu yang mendorong, yang memuatkan saya untuk bisa berkarir sebagai kepala sekolah, ya. Karena ketika proses awal itu banyak sekali dukungan dari rekan-rekan sejawat ibu ketika menjadi seorang guru, ya. Sebenarnya sekarang juga tetap guru, hanya guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jadi statusnya masih sama dengan teman-teman, ya. Artinya begitu juga dengan semua. Ibu berharap ketika kita punya visi misi untuk sukses, jangan pernah takut untuk melangkah. Ketika kita jatuh, bangun kembali. Ketika kita merasa kekurangan, cari kelebihan diri kita itu apa, ya. Komunikasikan dengan baik, membuka dunia, artinya membuka lebar-lebar kita, apa perlu pengetahuan dan sebagainya, dari yang ringan, yang sederhana sampai pengetahuan yang menyangkut keberadaan teknologi, aplikasi dan sebagainya harus dipelajari, harus dikenali, ya. Kemudian juga secara attitude kita juga harus belajar bagaimana bisa bersama dengan orang lain, mengenali segala kekurangan orang lain. Dengan begitu kalian akan mudah di dalam berkarir, di dalam bergaul maupun dalam berusaha. Jadi ibu berharap seluruh siswa-siswa ibu semua bisa sukses. Ketika transfer study semua sudah kelihatan siapa, berapa persen yang bekerja, berapa persen yang wirausaha, berapa persen yang melanjutkan perguruan tinggi, itu harapan ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke, pertanyaan sudah selesai Ibu, ya. Oke, terima kasih. Oke, segitu saja Ibu dari saya dan Rizky Awaludin. Terima kasih. Saya undur diri Ibu. Terima kasih juga, sama-sama, ya, dengan segan-segan untuk bisa saling curhat, curah perasaan, tidak selalu terbuka dengan ibu siapa. Terima kasih Bu. Oke, sama. Aku satu lagi motivasi buat teman-teman kita yang masuk SMK 54 dan yang mau lulus, boleh motivasi. Untuk motivasi yang kelas 9, ya, mau masuk kelas 10, SMK 54 ini adalah SMK yang bisa kalian andalkan, ya, untuk menggantungkan masa depan menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang konsentrasi kalian masing-masing. Ada di bidang TPTU, kemudian ada TKR-nya, ada TKJ-nya. Kebetulan di tahun ini kita masuk ke tahun kedua sekolah pusat keunggulan nasional, artinya kita sekolah termasuk di antara 200 sekolah yang diperhitungkan untuk pemadanan pertama seluruh Indonesia dari sekian ribu sekolah. Tentu ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Jadi untuk anak-anak ibu, calon-calon yang akan
memasuki SMK 54 silahkan untuk mengembangkan karir kalian di bidang konsentrasi keahlian yang kalian tuju, yang kalian sukai. Di sini kita bersama-sama mewujudkan mimpi menjadi tenaga yang profesional di bidangnya dengan SDM yang kami miliki, dengan sarana prasarana yang dimiliki, dan sekarang adalah pemadanan. Tentu sarana sumber daya manusia sudah terpenuhi oleh pemerintahan pusat untuk SMK 54 Jakarta. Kita juga punya TEPA, Cing Factory yang akan kita launching di tahun ini. Kita punya unit produksi, ya, kita punya kantin yang sehat, kita punya lingkungan sekolah, perpustakaan yang cukup memadai, sehingga insya Allah untuk calon-calon siswa-siswi yang akan memasuki SMK 54 tidak akan kecewa. Mudah-mudahan kita akan membantu sukses untuk kedepannya sesuai dengan harapan anak-anak ibu calon-calon SMK, siswa-siswi SMK 54 Jakarta. Baik, terima kasih Bu. Oke teman-teman, segini aja wawancara kita dengan kepala sekolah. Untuk Permata juga bisa wawancara kepala sekolah. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Gunawan dari 12 TK2. Hari ini kita akan mewawancarai Ibu Maria dari bagian bidang wakil kesiswaan. Selamat pagi Bu. Silakan duduk. Ya, oke. Terima kasih Bu. Kabarnya gimana Bu? Kabarnya hari ini? Sehat. Kalau kamu Sehat, gimana Bu. kok? Oh, saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita langsung mulai aja apa gimana Bu rencananya? Silakan. Oh, langsung mulai ya. Pertama nih saya mau nanya nih Bu. Kan Ibu sudah cukup lama ya Bu ya menjadi guru gitu ya. Udah lumayan lama. Mungkin ada kesan dan pesannya Bu untuk selama mengajar di 54 ini Bu. Oke, baik, makasih kok. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, ini wawancara ini dalam kaitannya dengan tugas apa? Dengan terus tujuannya apa? Tugas dari pelajaran apa? Oh iya, kalau untuk tugas ini Bu, kita dari ada rangka itu namanya promosi sekolah. Nah, dari tugasnya itu dari tugas bahasa Indonesia Bu. Oke, Bu Rati. Oke. Baik, Ibu jawab yang ditanyakan Ibu tadi ya. Boleh. Ibu tugas di sini dari akhir tahun 1999, jadi kurang lebih udah 24 tahun ya. Oke. Kalau kesannya, kalau siswa dulu dibandingkan sekarang ya. Kalau dulu Ibu masuk awal-awal tuh hampir tiap hari tuh tawuran, hampir setiap hari. Kita guru aja pulang itu dulu kan masih naik angkutan umum ya, jadi masih ada zamannya Metro Mini, P10, 4 itu sampai kalau kita naik angkutan umum itu ditungguin polisi, ditungguin Babinsa, karena eskalasi tawuran tuh tinggi banget ya. Dalam kondisi Ibu waktu itu masuk dengan saya lagi kondisi hamil gede ya, jadi riskan, takut banget ya waktu itu. Terus tingkat tawurannya juga tinggi. Ada beberapa korban siswa kita yang sampai meninggal, yang udah kelas 12 tinggal sebulan lagi mau UN itu meninggal, korban bacok. Nah, makin ke belakang, walaupun ada tawuran, tapi artinya udah mulai menurun. Berharap sih akan terus menurun dan sampai benar-benar clear ya, nggak ada tawuran lagi. Oke, apa lagi Pak? Nah, untuk tadi kan ada pesan dan kesannya dari Ibu. Nah, ini saya mau langsung ke yang ini Bu. Kan Ibu udah cukup lama ya di sini ya, lumayan lama juga ya. Saya mau nanya ini Bu, kira-kira kekurangannya gitu loh Bu. Kita kan, saya juga udah lumayan cukup lama ya, hampir 2 tahun ya di 54 ini. Mungkin menurut Ibu ada kekurangan dari kitanya, atau mungkin dari kekurangan program pembelajarannya yang mungkin kita belum bisa capai gitu Bu di 54. Kalau kekurangannya itu sudah pasti ada, nggak ada yang sempurna ya. Iya, pasti ada kekurangan. Nah, yang pertama itu kekurangan dari pihak guru dulu. Iya, Masya. Kekurangan dari pihak guru. Jadi guru tuh tidak semuanya baik, tidak semuanya benar gitu loh. Untuk saya pribadi aja, kalau bicara masalah guru, saya yakin saya belum sempurna banget. Saya yakin saya juga masih banyak kekurangan ya. Apalagi kamu kelas yang Ibu ajar, berarti kamu tahu apa kelemahan saya, apa kekurangan saya. Tapi bagaimanapun
saya berusaha untuk berikan yang terbaik ya untuk anak didik saya. Kelemahan di SMK 54 itu yang pertama tuh masalah disiplin waktu, baik dari pihak guru maupun dari pihak siswa. Hal yang sederhana saat masuk kelas saja. Kalau masuk sekolah oke, kita semua guru-guru pengen cepat nyampe. Tapi berkaitan dengan kalau masuk kelas, kalian bisa saksikan sendiri kalau kita mau bicara jujur, banyak yang tidak on time. Benar kan? Kemudian banyak yang keluar sebelum jamnya selesai. Siswa sih fine-fine aja, lebih cepat gurunya keluar lebih baik, lebih cepat lebih lama gurunya masuk sekelas, mereka lebih senang tuh. Tapi kasihan kan, kalau kita bicara masalah efektivitas waktu masih jauh dari kata baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Yang kedua, kalau mau dibilang kesan, mungkin kalian bisa lihat sendiri. Kalau kami yang Bapak Ibu guru itu, kalau dulu itu kesannya lebih kompak. Oh iya. Lebih kompak, lebih guyup. Apa mungkin karena guru-guru tua ya dulu ya, jadi lebih kompak, lebih guyup, kekeluargaan juga lebih terasa. Dengan sekarang kalian lihat banyak guru-guru muda, mungkin kalau guru muda dengan gennya sekarang beda dengan guru-guru tua. Kalau sekarang lebih banyak gen Z dan seterusnya, egonya lebih tinggi. Jadi seringkali ada hal yang sederhana sampai terjadi bentrokan, benturan. Sebenarnya dari hal yang sederhana, dan itu tidak ibu alami dulu di zaman guru-guru yang senior dulu. Jadi kalau mau dibilang kesan saya lebih senang, lebih nyaman di era yang sebelumnya daripada sekarang. Karena untuk sekarang saya merasa bahwa nggak terlalu kompak, nggak terlalu guyup, masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang itu guru TKR dengan ruangannya sendiri, TPT ruangan sendiri, di sini sendiri-sendiri. Ya, kita ketemu paling kalau ada rapat, semua dengan kesibukannya masing-masing. Nah, ini kekompakan juga tidak terlalu seperti yang kemarin-kemarin. Nah, itu kesan saya aja. Ya, berharap sih walaupun kita pisah-pisah ruangan, tapi masih ada kebersamaan kekompakan. 54 ada. Oke, apa lagi? Lalu ini Bu, Ibu kan mengajar matematika ya. Saya mau nanya dong Bu, kalau susahnya gitu loh Bu, mungkin Ibu kayak mengajar kan hampir ada susah, ada mudahnya, mungkin dari anak-anaknya sendiri menerima materi, atau mungkin dari ibunya yang susah menjelaskan kepada mereka Bu. Itu gimana tuh Bu? Oke. Kelemahan anak SMK itu matematika dasarnya itu lemah. Hampir semua SMK yang ada di Indonesia, kelemahan anak SMK itu matematika dasar. Hal yang sederhana, tambah kurang kali bagi aja dulu. Tidak semua orang tuh siap gitu loh. Tuh, kelemahan hampir semua sekolah, mau sekolah swasta, sekolah negeri, matematika dasarnya lemah. Nah, sekarang tinggal pinter-pinternya guru aja. Metode yang dia pakai apa, yang buat anak itu. Yang pertama, jangan dulu kejar supaya anak itu paham. Anak itu rasa nyaman dulu sama gurunya. Paham itu untuk yang kesekian. Tapi yang pertama, anaknya bisa nerima gurunya ada di kelas. Dia nyaman. Contoh Bu Maria masuk ke kelasnya Eko. Kalian nyaman dengan kehadiran saya di situ, ya udah saya merasa saya diterima. Pasti ilmunya saya sesulit apapun pasti diterima. Tapi kalau kehadiran saya dirasa kalian momok buat kalian, dengar namanya pelajaran matematik sebentar, Bu Maria sebentar, malas Nah, itu kan sudah ada penolakan dari dalam diri kalian. Segampang apapun materi yang saya sampaikan pasti nggak nyangkut di kepala kalian. Jadi kalau untuk saya pribadi, karena pelajaran matematika itu cukup sulit, sebenarnya tidak ada kata sulit, tergantung niat. Intinya yang pertama, kamu bisa menerima gurunya dulu. Gurunya punya kelemahan, kelebihan, kekurangan, kelebihan, harus bisa diterima. Berdamai dulu dengan gurunya. Pasti dengan sendiri pasti bisa. Kalau untuk saya pribadi, saya tidak menuntut anak saya nilai bagus, saya nggak nuntut itu. Yang pertama saya tuntut dari kalian adalah karakter kalian. Karakter harus baik. Pintar itu yang kesekian, yang penting karakternya baik. Ya kan, soft skillnya harus baik. Oke, untuk sementara itu aja. Apalagi itu? Nah, saya lanjut ke yang kedua nih Bu. Ibu kan juga masuk ke kesiswaan ya Bu ya. Udah menjabat sebagai wakil kesiswaan kurang lebih ya 2 tahun ya Bu. Nah, dari menjabat wakil kesiswaan ini Bu, mungkin ada nggak nih Bu, mungkin setelah kita lulus nih Bu, ada mungkin program yang mau Ibu lebih kembangkan lagi di wakil kesiswaan ini, mungkin entah di anak-anaknya atau mungkin di guru-gurunya gitu. Baik, kalau terkait dengan kegiatan kesiswaan itu, saya pengennya bahwa untuk program kedepannya, kalau misalnya ada lomba yang benar-benar yang membuat siswa kita eksis, saya pengen lebih ditonjolkan.
kendala kita selama ini kan terbentur dana. Kita sekolah negeri dibiayain oleh dana BOP BOS. Jadi kendalanya misalnya ada kegiatan, begitu kita ajukan mau kegiatan, hal yang sederhana aja nih, ada kegiatan misalnya ada mau lomba futsal, kita minta dana, selalu terbentur karena memang nggak ada anggaran. Dari sananya belum turun lah ini. Nah, kalau kegiatan itu untuk bawa nama baik sekolah, kemudian kalau pembinanya harus keluarin dana pribadi kan tidak mungkin. Ini kan kegiatan sekolah bukan kegiatan pribadi. Yang terkendala selama ini adalah pembiayaan. Jadi saya berharap mungkin ya ke depannya kalau misalnya ada kegiatan kemudian disupport dengan dana yang baik, saya pengen SMK 54 lebih mengeksplor diri. Lebih banyak kegiatan yang membawa prestasi untuk anak-anak kita. Itu aja sih harapan saya. Apa ya Bu ya? Mungkin ya ini aja deh Bu. Mungkin gini loh Bu, apa ya, saya menyampaikannya susah juga nih Bu. Saya mungkin ada mau meminta gitu loh Bu. Kita nih kan juga udah cukup lama Bu, kita meminta kayak sarannya lah Ibu lah, buat dari Ibu sendiri tuh untuk kita gitu loh, untuk kita nih sebagai siswa Ibu juga gimana gitu loh, supaya mungkin kan kata Ibu tadi soft skill penting ya, cuman kan kita tuh mencari soft skill itu susah Bu gitu loh. Mungkin dari Ibunya mungkin kita bisa dibimbing sama Ibu mencari soft skillnya itu gimana Ibu. Soft skill itu sebenarnya sederhana aja ya. Nah, soft skill itu kembali ke karakter orang yang bersangkutan. Nah, sekarang tuh contoh, kalian ini SMK orientasi kan sudah pasti lulus untuk kerja. Ya, Ada beberapa yang kuliah. Perusahaan-perusahaan sekarang itu kita sering dengar, kita sering baca, kita sering nonton. Itu HRD-nya tuh yang dibutuhkan sekarang apa? Bukan kepintaran anak, bukan ijazahnya dia. Yang pertama soft skill. Soft skill itu apa yang pertama? Terkait dengan karakter anak itu sendiri. Masalah disiplin waktunya, masalah anak itu punya attitude yang baik ya, punya sopan santun, tutur katanya baik, itu kan sudah masuk dalam soft skill ya. Anak sekarang mungkin kita lihat krisis moral tuh ada, jangan berpikir krisis moral dalam hal yang terlalu lebar ya. Contoh sederhana, sikap sopan santunnya udah mulai terkikis ya. Kemudian bahasa, tutur kata, bahasa di antara teman, antara anak dengan orang tua dan anak, mungkin karena zaman ya, udah seperti itu udah mulai terkikis pelan-pelan. Nah, itu yang mulai pelan-pelan ditumbuhkan. Kalau kalian anak SMK, contoh SMK 54, yang pertama tuh disiplin aja tuh. Kamu menghargai waktu ya. Waktunya kalian hargai, kemudian disiplin berpakaian, disiplin menyelesaikan tugas, itu kan sudah masuk dalam soft skill sebenarnya ya. Kemudian menghargai orang yang lebih tua, menghargai bapak ibu guru, menghargai orang tua, kemudian sopan santun, jaga kekompakan, kebersamaan, itu sudah masuk dalam poin soft skill. Nggak usah berpikir terlalu muluk-muluk deh, itu aja yang sederhana. Masing-masing kalian mungkin bisa introspeksi diri. Saya pribadi saya yang saya bisa tonjolkan adalah saya tuh apa sebenarnya. Saya punya tutur kata yang baik, saya punya hidup yang disiplin. Itu kan dan modal buat kamu untuk besok-besok kamu ada di tengah-tengah masyarakat. Yang dikejar sekarang itu sebenarnya ya. Oke. Apa? Berarti kita pokoknya untuk kalau kita ini sendiri anak-anak SMK ini yang penting itu disiplin. Disiplin, karakter sebenarnya, kembali ke karakter kalian masing-masing. Kalian tahu yang terbaik untuk diri kalian, kalian tahu yang terbaik untuk hidup kalian masing-masing kalian. Yang pertama, yang saya pesan satu, ada di 54, kamu tahu di 54 ini seperti apa, kamu tahu keadaan di 54 akhir-akhir ini seperti apa. Jaga nama baik kamu, jaga nama baik orang tuamu, jaga nama baik sekolah. Kalau kamu masuk di sini dengan baik-baik, kamu tinggalkan 54 juga dengan baik-baik. Itu aja. Ya, saya rasa cukup ya Bu ya. Oke, terima kasih Pembahasan banyak. kita udah 10 menit juga ya Bu ya. Oke, udah lumayan lama ya. Iya, udah lumayan kita ngebahas ini. Terima kasih Bu Sama-sama, untuk Eko. waktunya. Oke, sukses Terima untuk kasih. teman-teman, salam buat Siap. teman-temanmu di TKR 2 ya. Saat ini saya akan mewawancarai salah satu guru jurusan di SMK 54 Jakarta. Awal untuk wawancara kali ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu dengan Bapak atau Ibu. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, Ketua kelas 12 TKJ 2.
Bapak atau Ibu mengajar jurusan apa di sekolah ini, Pak? Baik, untuk Bapak sendiri di sini mengajar di jurusan Teknik Pendingin Tata Udara. Kemudian diamanahkan sebagai wakil bidang kurikulum. Baik, Pak. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Kalau hitungan waktu sekitar 24 tahun. Kurang lamanya seperti itu ya, Pak? Ya. Bisa Bapak atau Ibu jelaskan apa saja yang diajarkan di jurusan TPTU di sekolah ini, Pak? Kalau jurusan TPTU ya tentu tentang teknik pendingin ya dan tata udara dalam kompetensi pengkondisian udara. Baik, Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih ciri khas dari siswa atau siswi di jurusan TPTU itu? Ciri khas anak-anak TPTU tentunya sebagai orang teknologi harus siap bekerja di bidang teknik pendingin tata udara. Baik, Pak. Untuk penutup, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk calon siswa atau siswi ingin memasuki jurusan TPTU itu? Kalau pesan Bapak terkait dengan calon-calon siswa yang masuk teknik pendingin, tolong cari pengetahuan terkait dengan teknik pendingin sehingga pada saat masuk tidak menyesal. Apa yang mau dipelajari teknik pendingin, cari tahu dulu. Nah itu, sehingga ketika masuk teknik pendingin itu betul-betul sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, wawasan, informasi yang sudah didapatkan, dan kemudian minatnya itu betul-betul ya atas kemauan sendiri, bukan karena ikut-ikutan atau karena suruhan orang tua atau karena dorongan orang lain. Nah itu, sehingga punya motivasi yang tinggi ketika nanti masuk ke jurusan teknik pendingin. Baik, Pak. Sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Untuk telah meluangkan waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mewawancarai Pak Hendra, yaitu salah satu penjaga dari guru perpustakaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Boleh, saya bersedia. Pertanyaan kedua, sejak kapan Bapak menjalankan profesi sebagai guru perpustakaan? Saya mulai bekerja di SMK 54 itu mulai tahun 2019 masuk, kemudian mulai bekerja di awal tahun 2020. Pertanyaan ketiga, sejak kapan perpustakaan ini didirikan? Perpustakaan lebih tepatnya itu tahun 1984, sekitar 80. Baik, pertanyaan keempat, dari segi tingkatan kelas, kelas apa saja yang sering mengunjungi perpustakaan ini? Untuk rekapitulasi pengunjung yang sering datang ke perpus itu rata-rata mereka dari jurusan TKR sebenarnya, karena mungkin dari segi rombel juga lebih banyak dari jurusan TKR ketimbang dari jurusan lain. Pertanyaan nomor 5, apakah perpustakaan ini memiliki koleksi digital yang bebas diakses kapan saja? Perpustakaan SMK 54 sudah masuk ke era digitalisasi dan sudah mempunyai koleksi digital e-book itu, dan boleh diakses oleh siswa melalui proses administrasi di perpustakaan. Cuma untuk prosesnya itu nanti boleh mengunjungi ke perpus kemudian berkoordinasi dengan petugasnya. Pertanyaan nomor 6, bagaimana perpustakaan mengolah data pengunjung? Untuk data pengunjung kita olah melalui aplikasi Google Form yang per hari, per bulan, kemudian per tahun itu direkapitulasi dengan menggunakan Google Form, dan di situ kita bisa lihat hasil dari total pengunjung yang sering dan yang banyak mengunjungi perpustakaan itu dari jurusan mana saja, itu melalui aplikasi Google Form. Baik, pertanyaan terakhir, apakah perpustakaan mengadakan kegiatan seleksi bahan pustaka? Untuk bahan pustaka itu kita seleksi melalui survei dan melalui stock of name. Jadi ada beberapa koleksi perpustakaan yang memang layak untuk dibaca ataupun bahan bacaan yang memang khusus untuk anak SMK.
Baik, terima kasih Pak Hendra waktunya. Sudah menjawab pertanyaan berikut ini. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Perkenalkan, nama saya Pandu Fatullah dari 12 TKR 4. Di sini saya ingin mewawancarai Wakil Sarana dan Prasarana. Dengan Bapak siapa? Oh, diwakilkan. Diwakilkan oleh Bapak. Udah. Langsung tinggal dipotong aja. Diwakilkan dengan Bapak. Saya Ginanjar Setio Wibowo. Kebetulan saya mewakili Ibu Sudi Lahyani. Saya sebagai pengurus barang di SMK Negeri 54 Jakarta di bidang Satpras. Kalau boleh tahu nih Pak, umur Bapak berapa sih? Kayaknya tadi masih muda gitu. Ya, saya saat ini usianya 33 tahun. Saya lahir di Semarang ya, 10 Januari tahun 1991. Kalau hobi nih Pak, untuk waktu senggang tuh biasanya Bapak ngapain? Hobinya untuk saat ini waktu senggang mungkin bisa main sama anak ya pasti ya. Kemudian saya juga hobi di bidang otomotif. Saat senggang saya juga melakukan servis sepeda motor customer dan lain-lain. Tahun berapa Bapak jadi? Awal saya menjadi guru itu di tahun 2014 di SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Kemudian saya mencoba mendaftar tes CPNS. Alhamdulillah pada tahun 2019 saya pindah ke SMK Negeri 54 Jakarta. Jadi di sini udah berapa tahun Pak? Sudah berapa ya? 5 sampai 6 tahun. Pada awal mulai jadi guru gimana sih Pak? Apakah emang cita-citanya awal dari jadi guru apa? Awalnya dulu malah tidak ada niatan untuk jadi guru ya. Kebetulan dulu awal ada teman ya yang menawarkan untuk bekerja di sekolah SMK di Bekasi itu. Saya juga seorang guru, kemudian saya coba dan alhamdulillah ternyata menjadi guru itu nyaman gitu ya, nyaman dan insya Allah berkah. Untuk saat ini mapel apa yang sedang Bapak ajarkan? Untuk saat ini saya mengajar di pemeliharaan mesin ya, pemeliharaan mesin kendaraan ringan di otomotif di jurusan teknik kendaraan ringan. Ada kesulitan nggak Pak yang Bapak alami saat mengajar? Untuk kesulitan ada pastinya ya, pastinya ada. Cuma saya sebisa mungkin mengikuti kemauan peserta didik. Kemudian selain itu untuk meningkatkan skill ya, saya mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah. Selain itu juga jika ada kesulitan saya sering juga bertanya atau berdiskusi dengan guru senior maupun wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang lain dan kepala sekolah. Gimana menurut Bapak rekan-rekan guru dan para staf di sini? Untuk guru dan staf TU ya, di sini alhamdulillah baik ya, nyaman dapat menerima saya dari awal sampai saat ini. Dan di sini guru dan karyawan itu unik ya, unik-unik, kreatif ya, dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di setiap individunya. Ada saran nggak Pak untuk SMK 54 Jakarta? Sarannya semoga SMK
Negeri 54 Jakarta di tahun ini ya 2024 ini dapat lebih meningkatkan lagi mutu pendidikannya, kemudian dapat meraih berbagai jenis penghargaan ya, baik di bidang akademik maupun non akademik. Untuk motivasi yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi selanjutnya itu untuk Gen Z lah, gimana tuh Pak? Mungkin untuk siswa-siswa atau siswa-siswi atau alumni ya, ini lebih semangat lagi dalam belajar dan mengasah keterampilan ya, baik hard skill maupun yang soft skill, terutama sih di bidang soft skillnya. Kenapa? Karena di industri itu banyak inputan. Jika hard skill itu masih bisa diasah di perusahaan, tetapi kalau untuk soft skill itu perusahaan perlu waktu lama untuk membuat siswa lebih berkarakter seperti itu. Saya Pak udah wawancara kita. Terima kasih atas waktu Bapak udah meluangkan waktu untuk saya wawancara Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai salah satu staf dari sekolah ini. Dengan siapa Pak? Nama saya Andi. Ya, ini staf bagian apa Pak? Saya di sini sebagai tugas keamanan. Sebagai tugas keamanan. Bapak udah dari kapan di sekolah sini? Udah hampir 7 tahun lah. Lama juga tuh. Ya, lama, alhamdulillah. Ya, keluh kesah Bapak di sekolah ini apa Pak? Ya, keputusan saya mah silakan aja, ya nggak ada masalah apa-apa. Yang penting buat anak-anak, kalau pada mau ngerokok di luar. Ya kan, jangan ngerokok di sekolah. Lebih baik ngerokok di luar. Pesan-pesan Pak untuk anak-anak yang Badung. Jangan pernah kenal namanya narkoba. Udah cukup sekian dari wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya sudah berada di bengkel SMK Negeri 54 Jakarta dan saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di guru produktif yang di SMK Negeri 54 Jakarta. Selamat siang Pak Kuntara. Siang. Ya Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanya untuk Bapak. Yang pertama Pak, sejak kapan Bapak menjadi seorang guru? Sejak saya lulus dari dunia perkuliahan, pendidikan perkuliahan, yaitu di 2016 saya lulus September. Saya sudah mulai ngajar di swasta, yaitu di SMK Jaya. Ya. Yang kedua, pertanyaan kedua Pak, di mana saja Bapak udah mengajar selain di SMK Negeri 54 Jakarta? Pertama tadi pernah di SMK Jaya, terus di SMK 54 dan di SMK 39. Pertanyaan berikutnya Pak, siapa yang memotivasi Bapak untuk menjadi seorang guru, atau ada dorongan dari orang tua atau ada keinginan Bapak sendiri? Pertama dari keinginan orang tua, yang kedua akhirnya mencoba untuk menuruti keinginan tersebut dan akhirnya membuat nyaman sampai sekarang untuk di posisi guru. Ya, pertanyaan keempat Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang jurusan TKR yang ada di 54? Jurusannya cukup bagus karena dari alat-alat prakteknya pun sudah bisa mendukung buat kompetensi-kompetensi siswa. Tinggal ditingkatkan aja dari masing-masing siswa ini harus mempunyai kesadaran diri bahwasanya jurusan yang mereka pilih ini adalah untuk bekal mereka ke depannya nanti. Ya, sebagai guru produktif di SMK Negeri 54 Jakarta, apa rencana Bapak ke depannya untuk memajukan jurusan otomotif di SMK 54? Membuat pembelajaran ini senyaman mungkin untuk siswa untuk menjadi lebih aktif dan bisa belajar dengan baik. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya dan berbagi pengalamannya. Semoga SMK Negeri 54 Jakarta tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di bidang otomotif SMK 54 Jakarta. Sebelumnya siapa Pak nama Bapak? Nama saya Adi Wibowo. Di sini Bapak sebagai guru Bapak mengajar apa? Pelajaran apa? Kalau di sini saya mengajar yang namanya pelajaran pembayaran kelistrikan kendaraan ringan. Kalau dahulu namanya kelistrikan otomotif. Selama menjadi guru Bapak udah berapa lama jadi guru di SMK 54 Jakarta? Oke, untuk mengajar mengabdi di SMK Negeri 54 Jakarta
kurang lebih 7 tahun ya, dimulai dari 2017 sampai dengan sekarang 2024. Udah lama juga ya Pak ya. Itu dari 7 tahun itu Bapak ngajar apa? Kelistrikan terus. Variasi nak, zaman saya baru bergabung di SMK Negeri 54 Jakarta, saya mengajar gambar teknik, kemudian mengajar dasar otomotif juga, kemudian mengajar yang namanya pemberian sasis kendaraan ringan atau PSPTKR. Macam-macam ya Pak ya. Yang namanya guru ya harus serba bisa ya kan? Iya Pak. Karena kita dituntut semuanya kompetensi wajib mumpuni, menguasai. Kalau boleh tahu sebelum di sini Bapak udah pernah ngajar di sekolah mana? Oke, baik. Karir ngajar saya dimulai di tahun 2006 ya. Tepatnya di SMK swasta ya, di daerah Cawang, namanya SMK Swasta Cawang, Jakarta. SMK Cawang itu di 2006. Kemudian saya bergeser lagi ke SMK swasta yang lain, SMK Dinamika Pembangunan Jakarta. Kemudian bergeser lagi saya mengajar SMK Mala Bayangkari 1 Jakarta, Ubun ya. Kemudian saya bergeser lagi ke arah utara ya, di SMK Wiyatan Mandala. Kemudian bergeser lagi ke tetangganya ya, SMK Yapenda Jakarta. Nah, setelah itu baru berlabuh di SMK Negeri 54 Jakarta. Udah banyak juga ya Pak ya sekolahnya ya Pak. Keliling ya, keliling wilayah Jakarta. Banyak teman-teman yang saya jumpai di sana ya kan. Ya baik Pak, segitu aja Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan salah satu karyawan di SMK Negeri 50 Jakarta. Boleh perkenalkan Mas namanya? Namanya Agus Darmawan. Pekerjaan Mas Agus di sini sebagai apa? Sebagai caraka sungai. Kapan Mas Agus mulai bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Awalnya dari tahun 2015. Apa sih yang bikin Mas Agus mau kerja di sekolah ini? Ada lowongan dan kerjanya halal pasti. Terus berikutnya ada nggak sih Mas tak enaknya kerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Nah, enaknya kalau misalkan kerjaan ditambah lagi kerjaan. Tanggapan Mas Agus tentang kebiasaan siswa di sini? Kebiasaan di sini tempat tidur. Susah diatur. Susah diatur. Parah. Terus terakhir, kesan Mas Agus selama bekerja di SMK Negeri 54 Jakarta? Kesannya kalau bersama sama guru atau sama karyawan keluarganya. Keluargaan. Mungkin cukup pertanyaannya. Makasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Zulkarnain. Saya akan mewawancarai guru SMK 54 Jakarta, Pak Indra. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat juga? Alhamdulillah. Sebelumnya udah berapa lama ngajar di sekolah ini Pak? Aduh, kalau berapa lama males ngitung tahun Pak Ira. Aduh. Di sini tahun yang terlihat sama Pak Ira itu dari 2008 bulan Juli. Udah lama banget ya? Bukan lama, baru ya. 2008 Pak? Iya. Sebelum di sini apa udah ada sekolah lain gitu ngajar? Sebenarnya sebelum di sini Pak Ira itu dari SD ya. SD terus ke Jakarta Timur itu ada KZ, ke Jakarta Selatannya ada KG, ke Jakarta Udah Pusatnya banyak lagi juga di ya? sini ada Poncol. Nah, mentok-mentok langsung di SMK 54 Jakarta Pak Ira. Oh. Kalau selama jadi guru udah raih kayak prestasi apa gitu? Kalau Pak Indra sendiri udah stop, cuma Pak Indra ngejalurin dari prestasi siswa dari ekstrakurikuler olahraganya. Ada Pak, terima kasih Pak, segitu aja. Iya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zulkarnain. Saya di sini akan mewawancari salah satu murid dari SMP. Dengan siapa? Erik Raffianto. Dari sekolah mana ya? SMPN 183. Di SMPN 183 seru gak sih? Gimana sih rasanya? Lumayan seru, banyak pengalaman, bisa kenal sama teman-teman.
Ntar dari SMP 183 tuh ada niatan lulus kemana gitu? Masuk SMK 39 jurusan otomotif. TKR. Oh, TKR juga ya. Kenapa nggak masuk 54 aja? Nanti nyoba dulu sih di 39, kalau misalnya nggak keterima baru coba daftar di 54. Kalau di 54 TKR juga? TKR juga. Bagus tuh, saya juga di 54 TKR juga sih. Enak, seru pokoknya lah, ada fasilitasnya lengkap-lengkap. Kenapa nggak langsung ke 54 aja? Mau nyoba dulu di SMK 39. Karena udah milih dari lama udah itu milih masuk situ sih. Ya. Ya udah deh, terima kasih gitu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan ketupat. Sekian dari Bapak.